Sabelita. Iya. Lu hari ini cakep banget. Aduh, kosa lagi ngomong. Dulu nggak? Dulu ya. Sekali lagi kan, sekali lagi. Sabelita. Astagfirullahaladzim bang. Lu hari ini wangi banget. Berak berak. Oke nih kita di sini. Kita di sini ngebahas data, perkembangan data muda dan janda di Indonesia Udah. dari tahun 2015. Udah. Kenapa dari tahun 2015? Kenapa? Enggak, mau. Iya. Mau. Karena gua dapetnya segitu doang. Iya. Nama lu terdata di tahun berapa? Ini datanya. Semester Ayo. Jadi di 2015 itu 3.000 berapa sih? 350 ribuan. Yang 350 ribuan. Itu Indonesia tuh. Indonesia. 350 ribu, lo bayangin lo bagi per bulan berapa? Lu kan jago banget matematika lu. Gue nggak bisa ngitung. Banyak, Gue nggak bisa ngitung. 2016 naik cepat. Udah. 2017 Naik lagi. naik lagi cepat. Itu gua ada tuh situ. Iya. Data gua. Yang paling parah 2018 Oh, itu gue. Lu. Kan 2019. 19 gue ya. naik 30 ribu Oh, jadi 400 ribuan. Oh iya. 400 ribuan. Yang cerai di Indonesia. Semakin real, Menurut lo gimana? semakin realistis ya. Makin realistis. Baik-baik temen ya. Lu punya temen 400 ribuan. Coba. Iya. bikin paguyuban Pak. Iya. Tapi emang apa ya? Ini kenapa ini? Coba gimana menurut lo? Karena orang sekarang mungkin nggak senerima orang zaman dulu kali ya. Enggak. Kalau zaman dulu kayak mau diapain juga ya udah gitu. Kalau sekarang tuh konsep nikah tuh harus bahagia, nggak bahagia ya udah gitu. Kesannya udah bye-bye, berarti nikahnya juga. Tapi terus. Ini data ini yang nikah resmi, yang siri-siri hitung juga nggak tuh? Ini nikah resmi karena dapatnya dari Badan Pusat Statistik. Punya pemerintah. Coba, lu jangan diem baik. Berarti data lu nggak ini yang di puncak lu nggak ke data itu. Guanya kan? Iya. Alhamdulillah lah kalau kayak begitu. Bahaya. Nah, Aman. Aku kan. Aman. Yang perjanjian perselingkuhan itu ya. Iya. Pernah selingkuh. Dari tadi nggak jadi. Apa? Ya. Kasihan bang, dosanya dibahas mulu di gitu dia banyak banget. Nggak apa-apa, Tuhan akan menjamah doa gua nanti karena dosa gua udah diungkit. Ya kan? Aib gua udah dibuka. Nah ini nih ada alasannya ternyata. Nah. Alasannya paling banyak perceraian itu karena kurang siap. Kenapa? Kenapa kurang siapnya? Nikah muda nomor 1. Nah, ini udah dibahas nih. Lu kan juga termasuk yang nikah muda nih. Nikah muda. Oke, sip. Oh udah lanjut nih, Enggak. Bahas dulu. nggak poin berikutnya dulu. Jadi sebenarnya dulu tuh sebenarnya Tanya deh. Ya. lu nikah siap apa enggak? Siap lah. Siap. Lu nikah. Tapi kalau nikah emang harus siap mental. Itu yang gue saranin sama orang-orang yang mau nikah. Konsultan pernikahan kali ya gue. Berarti lu nggak siap mental. Siap lah, tapi kan gue punya standar gue sendiri dong. Oh. Gue siap. Bahkan gue, sorry ya mantan suami gue tuh pernah dipecat nggak ada kerjaan. Nah gue tuh kalau gue kayak tadi kan gue cerai gitu kan enggak. Oh pernah. Pernah. Jadi lu yang membiayai hidup keluarga lo. Dan apa yang lo rasain pada waktu itu? Iya. Ya aja. Ya apa? Ya tapi gimana bang? Tapi kan waktu itu ya konsep gue kan gue nggak akan menceraikan lo apapun itu kecuali lo main perempuan. Udah satu itu doang.
prinsip. prinsip gue. Tapi kan lo ada sempat ngerasa lo selama menikah ada ngerasa dikekang. Lo ngerasa dikekang. Lo ngerasa dikekang dari sejak lo mulai nikah atau di saat lo sempat take over biaya hidup keluarga Dari pacaran. dari pacaran. Dari pacaran tuh lebih parah, justru pas nikah udah Lo mendingan ya. ngapain nikah kalau begitu? Lo namanya cari perkara kan? Kenapa emang? Ya udah tahu bakal dikekang. Ya kan konsep gue pengen punya anak 9. Ih, Oh, anak ngerti konsepnya dia bener. anak 9 kan nggak harus dari nikah, lo sendiri udah sadar. Bisa Enggak, dari tapi yang kan lain. kalau di Batak, Bang, ya kan kalau di Batak tuh kalau ketemu Batak tuh udah gitu loh, ngerti nggak lo? Batak nggak atau ada- Batak? Ada perkara, udah nggak ada alasan, udah jalan. Udah. Batak ketemu Batak. Gitu. Kirain gue Batak ketemu Batak 9. Anaknya langsung. Pengennya, tapi kan nggak jalan sesuai yang gue rencanakan. Asik. Nah ini masalah nikah mudanya nih, karena Bener. kebanyakan yang terjadi itu tadi, data tadi itu kebanyakan hal pertama tuh karena kurang siapnya karena nikah muda. Nah lu pada nih nikahnya muda-muda. Muda. Gua sih Umur berapa sih? enggak sih. Gua udah cukup mateng kali, kayak bentar lagi expired gua. 29, 30. Gua Ya, tapi 29 mah masih muda lah kalau menurut gue. Oh, makasih. Bukan umur lo maksudnya. Iya. Untuk laki-laki menikah gitu umur 29. Enggak dong. Enggak sih. Menurut gua ketuaan tuh ketika udah 36, 37 itu. Oh Gitu. iya. Kalau masih 30, 31, 32 gitu mah masih Sebelum muda masuk menurut gue. sebelum menginjak masa puber 2 ya. Iya, karena laki-laki ada kayak gituannya. Ada puber 2 ya. Ya, perempuan nggak Ada kayak gituan. Cewek nggak ada puber kedua. Enggak ada. Nah, sekarang berarti nah, berarti make sense gak kalau Nggak ada apa nggak tahu ya. Jadi nggak ada nggak tahu nih. Tadi kita tuh nggak cewek. Iya. Bukan. Di sini tuh bukan cewek. Bukan. Di mana-mana sih bukan. Umur 22 nikah. Menurut lu tuh lu masih muda atau udah siap nikah? Udah siap. siap. Tapi kalau umur mah nggak ini sih bang. Kalau umur mah siap nggak siap itu bukan tergantung dari umur sih. Ya juga sih, tapi soalnya gua juga maksud gua gua tuh 29 bukan istri gua tuh 27, berarti udah cukup lumayan berumur ya, udah dewasa ya. Maksudnya harusnya sudah sangat siap. Dia tuh gua nggak sempat ngerasa dia nggak prepare jadi istri sih. Maksudnya mentally tidak siap jadi istri Saat gitu. Saat enggak, sampai sekarang pun sebenarnya sampai dia juga sudah mengakui kalau Dia tidak siap jadi istri tapi siap jadi ibu. enggak juga. Wah, Oh ya? Jadi kalau anak gue, dia nih konsep hidup dia, anak gue kalau bisa gue ajarin sekali 2 kali, kalau nggak bisa juga gue omelin, habis itu kalau bisa sendiri. Kalau bini lo? Itu enggak, itu dia. Itu dia. Itu dia. Kalau gue nggak kasar-kasar, cara keras, ngomel nggak bisa, halus. Betul, gue yang harus cari cara supaya anak gue bisa. Gimana Tapi mungkin istri lo mikir, oh gue udah jadi istri yang baik gitu menurut enggak, dia. jangan bikin gue ribet hidupnya. Jangan bikin gue ribet. Sama mungkin kan. Iya, karena gue merasa, oh gue udah. Iya. Menurut gua nggak ngerti udah. sih. Gua yang gua tangkap Nah, dari dia tuh perbedaan itu tuh bang yang bikin ribet. Nah makanya itu program ini. Iya dong. Ya, makanya. Lo nggak mau ribet, tapi lo bertanggung jawab ngurus anak lo, kandung lo 1 sama 2 ponakan lo. Nah, iya juga sih. Beda berarti lo. Ini kayak gue kagak. Lo tidak siap jadi istri tapi siap Jadi jadi. ibu. Cakep, bener. Oh. Lagian ngapain sih anak orang gue urusin, ribet banget hidup gue. Ya. Benar juga loh. Jadi kalau di sini kenapa alasan pertama itu banyak perceraian di nikah muda? Karena di nikah muda itu berarti usia ya. Mereka itu kurang bisa mengemban tanggung jawab. Tuh. Sebagai istri. Istri dan Itu kan, ditekanin kan. Jadi istri apa? Sebagai istri. ibu. Nah iya benar. Iya sih, minimal Kalau salah bininya satunya yang aja terpenuhi, aman sih gitu di saat Ini mukanya mungkin. gue pakai topeng, ngomongin bininya. Iya hari ini. Sabar ya. Enggak, ini untuk kebaikan. Untuk kebaikan bersama. Halayak banyak, jadi kita Ceritanya. mengorbankan. Nah ini alasan yang nggak jelas kalau menurut data. Apa tuh? Ketidakcocokan. Karena di pengadilan pun alasan itu tidak bisa dideskripsikan. Iya bener. Bener. Karena menikah itu konsepnya adalah menyatukan dua Yang berbeda. yang berbeda. Yang tidak cocok, ya pasti tidak cocok.
nggak akan cocok. nggak akan cocok. Iya kan? Tuh, Berarti Itu alasan paling banyak itu. enggak, itu alasan kedua, nomor 2. Pengadilan. Nomor 2. Itu aneh, itu sih apa ya? Bullshit sih. Menurut gua cocok nggak cocok tuh bullshit sih. Kalau misalkan gua sih, kalau gua jalanin hidup sama orang yang sama gua, kelakuannya apa segala macam yang gua rasa gua bosen gak sih gitu. Nggak ada challenge-nya gitu. Iya enggak? Ini ngantuk apa gimana sih lo? Lu Kagak kok lu jangan. Maksud gua sekarang Enggak. Jadi gimana tuh? Coba ulang kalimat lu. Iya, lu dapetin cocok itu berarti dia sesuai dengan kriteria lu ya. Apa yang lu apa yang lu mau, apa segala macam dia punya nih. Berarti hidup lu tuh lempeng tuh. Kemesraan itu atau rasa sayang itu kan biasanya bertambah setelah ada pertikaian atau ini ada gejolak-gejolak jadi Terus? dari makin betul. Sedangkan kalau menurut gua kalau di saat lo flat sama aja lo akan ya udah bosan nggak akan terjadi apa gitu maksud gua, dan lu sudah dan apa yang akan terjadi bisa lo prediksi. Lu bosen akan pernikahan kayak gitu. Iyalah, nggak Kalau lu? bosan gua Lu pasti. nanya mulu. Kenapa gua nanya mulu ya? Lu apa ya? Enggak, tapi menurut gua setiap orang tuh akan berubah sih seiring lu bertambah tua, nilai-nilai value hidup lu tuh akan bertambah dan lu itu masih akan ada clash gitu. Seumur hidup menurut gue sampai nanti. Tapi kan apa ya kalau pernikahan itu kalau berubah itu kan biasanya membutuhkan waktu yang lama nih. Lo kan berubah step-step karena ada fase umur, pekerjaan, bla 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 bla. Sedangkan kan nikah itu biasanya ujiannya 2 tahun 3 tahun tuh udah mulai bosen, pasangannya begini mulu, pasangannya itu mulu perkaranya gitu. Udah mulai itu biasanya 3 tahun ya udah nggak jauh dari situ kan umur nikahnya kan ya kan. Sampai yang itu juga kayaknya bener. udah ketaker. iya. Tahun pernikahan gitu. Soalnya gue juga ngerasain udah 2 tahun 3 tahun dengan gue mulai goyang tapi ya udah gitu. Nah tapi gue kalau misalnya dia nggak selingkuh, gue rasa gue akan bertahan aja. Tetep deh. Tapi berarti dia sesuai kriteria lu. Lu ngerasa cocok nggak sama dia? Tapi dia bisa kontrol gue, tapi kadang tuh kontrol Remo. dia over banget parah gitu. Itu yang gue nggak suka. Yang dibohongin siapa? Gue masih bingung belum. Iya, gua- Apa sih? Apa yang bingung? Misteri. Gue masih ngerasa dia juga brengsek gitu. Iya. Gue kadang-kadang tuh ngerasa sebenarnya jangan-jangan cewek yang bersama Gua suami lu itu adalah settingan dari lu. Gue tuh pengen kayak abis punya Kamu anak, gue tuh di-prank. masih pengen pergi gitu loh bang, pergi malam, gitu. Nah kalau dia Belum enggak, orangnya. biasanya ada jarak kalau kayak gitu. Jarak apaan? Yes, di saat 1 tahun 2 tahun mungkin nggak dulu, 3 tahun mulai. Iya. Nggak langsung. 1 tahun masih nyusuin. 1 tahun nyusuin, ya mungkin Masa 1 lu tahun udah mabok, mulai. Anak lu susuin mabok. Dia Dia baru tahu. kayaknya dia baru mikir, bukannya mikir. Aduh. Ya enggak, tapi kan masa sih, tapi kan enggak lah bang, masih bisa lah kalau nyusuin kan ya kan kita bisa nyetok ASI itu mah ini gitu loh menurut gue. Bisa diakalin ya. Bisa diakalin. Itu dia kata Belly. Tapi menurut gue Enak tuh. tapi menurut gue tuh kita perlu suami istri tuh have fun gitu, pergi ketemu teman-teman Iya sih, gitu kayak bener-bener. quality time itu yang kagak ada. Iya, seperti itu. Dia sampai rumah, blok di rumah. Iya, puyang lah gue ngeliat updatean temen-temen gue. Waktu pacaran nggak gitu? Waktu pacaran mah doyan di rumah, nggak kemana-mana. Dokem aja. Waktu pas pacaran, waktu pas pacaran tuh lebih jalan-jalan nongkrong sama teman-teman gue tuh suka nongkrong masalahnya. nongkrong. Lah ini nongkrong kita. Nongkrong. Gitu gue. Nah ini nih yang lebih parah nih, gue mau tahu nggak yang ketiga. Nih, makanya gue mau nanya nih. Susah banget Nanya Edita. mulu dia siapa sih? Nanya mulu. Gue mau nanya, Iya, bener kan. nih, gue mau tahu. Ini sebenarnya tuh ladang kita diungkit informasinya apa dicurhat? Dikit sih. Itu. Dikit kadang. Iya kan? Ntar dia naker-naker diri, ini gue dulu apa yang salah ya? Iya. Keras kali.
Jadi dari take down tahun 2019 mayoritas yang mau nggak cerai siapa?